Ini memang peristiwa besar. Belum lagi sebelum Qin Yichen datang ke istana kekaisaran. Saya khawatir dia sudah mulai merencanakan sebelum kelahiran tubuhnya yang diperoleh. Banyak orang kuat, tidak ada yang keberatan, karena semua orang tahu itu dengan baik. Setelah Kaisar Ke melihat sekeliling, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, selanjutnya, hal-hal spesifik dalam membangun izin ini. Lulus ini sangat luar biasa, kurasa aku tidak akan kalah dari Zenmo Pass." Sudut mulut Qin Yichen bergerak-gerak, dan dia telah melihat Zenmo Buan sebelumnya. Itu adalah penghalang yang dapat menahan pertempuran ratusan juta dewa dan iblis. Kaisar Dike akan datang secara nyata. Sumber daya finansial dan material yang dikeluarkan untuk membangun Wen Tiangwan semuanya merupakan figur astronomis, dan bahkan pengerahan pasukan dan jenderal diperlukan, dan tidak mungkin membangun kota yang kosong. Ini, tentu saja, semuanya diurus oleh Kaisar Ke, dan untuk operasi tertentu, hanya Kaisar Tians yang dapat mengambil tugas penting ini. Adapun mengapa Qin Yichen dipanggil, pertama, sebagai orang kepercayaan istana Kaisar Ke, dia harus tahu ini. Dua adalah, jika Wen Tian Pass berhasil, pasti akan dijaga oleh pasukan besar. Pada saat itu, raja ini akan mengirimkan banyak jenderal ke tempat kejadian. Dalam beberapa tahun terakhir, saya berharap semua jenderal dapat meningkatkan kekuatan mereka dan menunjukkan ambisi mereka di masa depan. Saya akan menurut. Terlihat banyak jenderal yang masih sangat bersemangat. Karena ada satu Xiongguan lagi, itu setara dengan jenderal yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat yang penting untuk tidak kehilangan Demon Suppression Pass. Dan bahkan di masa depan, Wen Tian Pass sangat ingin bertemu musuh. Pertarungan sengit mungkin bahkan lebih sengit daripada Demon Sen Pass. Di antara mereka, yang paling kritis adalah pelatih salah satu pihak. Ini juga yang paling merepotkan Kaisar Ke. Karena di istana Kaisar Ke, meskipun yang kuat seperti awan dan para dewa tidak terhitung jumlahnya, tetapi bakat tampan di bawah komandonya. Sekarang, hanya ada satu panglima dewa. Beberapa tetua di klan bisa bertarung bersama, dan mereka sangat canggih dalam hubungan antar manusia. Tetapi masih ada sedikit kekurangan kendali atas pertarungan melawan puluhan juta pasukan. Bukan karena ada sesuatu yang kurang, tetapi klan Kaisar Ke memiliki banyak kekuatan dunia tersembunyi dan tidak memiliki pengalaman mendominasi level. King Tians adalah bakat langka, dan hanya dua hal yang ditemui dalam beberapa tahun terakhir yang dapat melihat ketelitiannya dalam pikirannya. Namun, Kaisar Tians lebih memilih konselor di sekitar Kaisar Ke, dan kekuatan seni bela dirinya sendiri sedikit lebih rendah dari Dewi Surga. Ribuan jenderal mudah didapat, tapi pria tampan sulit ditemukan. Kaisar Ke menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Tians dan banyak tetua klan masih memegang kendali untuk sementara waktu. Bahkan bukan masalah bagi Raja Surga untuk duduk dan meminta jalan surgawi. Tetapi siapa yang mengira dia memiliki terlalu banyak orang kuat? Istana Kaisar Ke segera beroperasi, dan latar belakang megah klan Kaisar ini pertama kali terungkap. Banyak pembangkit tenaga listrik menjalankan tugas mereka, tetapi Qin Yichen telah mengambil waktu santai. Meski memiliki jabatan jenderal, ia tidak memiliki pasukan yang besar. Hanya pada saat pernikahan, Kaisar Ke mengalokasikan 3.000 tentara ke Qin Yichen, yang dianggap sebagai penjaga istana Tianxing, dan Putri Wenxing membawa 7.000 pelayan lagi, yang dianggap 10.000. Prajurit ajaib ini telah selamat dari pertempuran melawan Laut Biru. Bagaimanapun, dia telah bertarung berdampingan dengan mereka berdua, dan itu adalah prajurit yang berguna. Tetapi orang ini tidak dapat berpengaruh banyak. Tapi itu tidak membutuhkan usaha Qin Yichen. Sebaliknya, setelah peninggalan budaya Manchu mundur, Kaisar Ke menatapnya dengan senyum tipis. Tianxing, kamu telah berada di dunia selama beberapa tahun. Meskipun hati Taoismu murni, kekuatan supernatural dan keterampilanmu masih terlalu baik. Kurang. Hal ini dirasakan oleh Kaisar Ke selama pertempuran dengan Ke Chaoge. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, berpikir bahwa dia memiliki banyak keterampilan, tetapi dia tidak dapat menggunakannya di depan Anda. Kebetulan aku tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Jadi aku akan mengajarimu dan Wenqing. Qin Yichen tidak keberatan sama sekali. Istana Wenxing. Meskipun Putri Wenxing telah menikah, masih ada klan di Istana Wenxing. Pada hari ini, hanya Qin Yichen yang tersisa di halaman Istana Wenxing. Tianxing, sebagai dewa pedang bawaan, Anda telah menyadari banyak kekuatan Dao dan kekuatan magis biasa dalam beberapa tahun, dan kultivasi Anda tidak terlalu berguna, dan raja ini tidak akan menggunakannya untuk menyemangati Anda. Saya harus mengatakan bahwa sejak pernikahan besar, senyum Kaisar Ke kepada Qin Yichen lebih merupakan kebaikan ayah mertua. Tuanku hari ini, aku akan meneruskan 2 tuan dari klan Kaisar Ke, tangan 36 Kaisar, dan keterampilan menjulang Kaisar Ke. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yichen dan Putri Wenqing terkejut. Tampaknya bahkan Putri Wenxing tidak menyangka bahwa ayah akan memberikan 2 teknik ini yang bisa disebut klan kota. Dan Qin Yichen bahkan lebih dari itu. Bahkan, dia selalu merasa terasing dari Kaisar Ke sampai sekarang. Tetapi yang terakhir tampaknya tidak berpikir demikian. Bagaimanapun,
Dewa bawaan di depannya juga merupakan komandan sengit bawahannya dan menantu laki-lakinya sendiri. Terlebih lagi, kekuatan Qin Yichen telah meningkat begitu banyak. Apakah itu berbahaya bagi Kaisar Ke? Qin Yichen kembali ke akal sehatnya dan buru-buru berkata sambil mengepalkan tangannya. Terima kasih, Kaisar. Kaisar Dike hendak mengangkat jarinya. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia menjadi tidak senang dan dengan sengaja berkata, kamu memanggilku apa? Qin Yichen hanya berjanji. Terima kasih, ayah mertuaku. Betul sekali. Dengan senyum tipis, ujung jari Kaisar Ke sudah berada di alis Qin Yichen. Pada saat itu, cahaya ilahi melonjak, dan Qin Yichen segera menyadari kekuatan tirani dari dua kaisar agung dari klan Kaisar Ke. Sebenarnya kesediaan Kaisar Ke untuk memberikan hadiah tersebut juga terkait dengan latar belakang Qin Yichen. Tepatnya karena Qin Yichen tidak memiliki latar belakang. Jika tidak, apalagi Putri Wenxing menikahi Ke Chaoge, atau menikahi kaisar lain, Kaisar Ke tidak akan begitu baik kepada menantu laki-lakinya. 36 tangan kaisar adalah cara yang luar biasa untuk memperjuangkan klan kita. Satu tangan kaisar mewakili satu kekuatan Tao dan satu kekuatan supernatural. Tangan kaisar terangkat abis, kekuatan penuh, baik menyerang maupun bertahan, dan kombinasi kekuatan dan kekuatan. Kekuatan magis Taoisme dan sihir bekerja sama satu sama lain, dan pertarungannya sengit, jadi itu disebut kaisar. Suara ilahi Kaisar Dike bergema di telinganya, dan pikiran Qin Yichen bahkan menunjukkan bayangan ilahi. 8 sayap dewa lahir di belakang bayangan dewa itu, dan di bawah ketiaknya, ada 108 lengan dewa dan tangan kaisar. Tangan kaisar itu sama seperti Putri Wenxing saat itu, baik mencubit taktik dan berkonsentrasi pada kekuatan supernatural mereka, atau menampilkan kekuatan supernatural mereka, atau memegang semua jenis jalan di tangan mereka. Kekuatannya melonjak dan berubah tanpa batas. Wen Qing, kamu harus berkonsentrasi pada latihan hari ini. 36 tangan kaisar. Itu hanya nama Taoisme ini. Bukan hanya 36 tangan kaisar. Tampaknya bayangan ilahi dalam pikiran Qin Yichen ini adalah leluhur klan Dike yang menciptakan 36 tangan kaisar. Dan itu juga leluhur klan Dike yang pernah memperjuangkan klan kaisar untuk dinobatkan sebagai kursi kaisar. Bayangan ilahi ini membuat Qin Yichen sepenuhnya merasakan kekuatan klan Kaisar Ke. Ras ini, kekuatan daging yang lahir, kekuatan darah, dan kekuatan supernatural. Terutama kekuatan supernatural tubuh. Dan sayap ilahi dapat menjelajahi dunia. Penuh kebanggaan kaisar. Tangan 36 kaisar memberi Qin Yichen perasaan terbesar, yang merupakan misteri mendalam yang menyebabkan semua jenis Taoisme, dan bahkan kekuatan supernatural bercampur. Taoisme melonjak, dan kekuatan yang mengalir.